Assalamualaikum anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja ya, amin. Kembali lagi bersama Pak Syazili Al-Akbari. Di video pembelajaran hari ini, kita akan membahas pelajaran yang sangat kalian sukai, yaitu matematika. Nah, sekarang kita bahas 6 soal yang ada di layar kalian. Sekarang kita akan membahas nomor 1 dulu. Di sini soalnya adalah dalam operasi hitung, pecahan 3/4 mempunyai penyebut. Nah, kemarin waktu kelas 3, kelas 4 kita sudah belajar. Ini disebut pembilang. Dan ini disebut penyebut. Nah, coba sekarang dalam operasi hitung pecahan 3/4 mempunyai penyebut. Nah, kita lihat penyebutnya berapa? Penyebutnya adalah 4. Berarti penyebutnya adalah 4. Kita lanjut sekarang ke soal nomor 2. Pembilang pada pecahan 4/3. Nah, kita sudah lihat nih, atas itu pembilang, bawah itu penyebut. Berarti kira-kira pembilang dari pada pecahan 4/3 apa ya? Pembilangnya adalah angka 4 seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut. Di sini ada soal nomor 3. Di sini ada pecahan biasa, ya, ada 5/4 ditambah 3/2. Kita fokus nih di bawahnya atau penyebutnya ialah berbeda, ada 4 dan 2. Nah, seperti biasa kita harus mencari KPK dari 4 dan 2 dulu. Nah, kita pakainya kelipatan aja ya, kelipatan bilangan. Nggak usah pakai tabel. 4, 2. Nah, sekarang kita akan mencari kelipatan dari 4. Kelipatan 4 itu tinggal ditambah sama angka-angka ini aja. Setelah angka 4 berapa? 8. Setelah angka 8, 12. Setelah 12, 16. Lalu sekarang angka 2. Habis 2, 4. Habis 4, 6. Habis 6, 8. Nah, kita lihat ada yang sama nggak angkanya? Ada, yaitu angka 8. Ya. Berarti penyebutnya adalah angka 8. Kita tulis di sini. Nah, udah sama nih, Pak. Lalu bagaimana nih cara menulis pembilang di atas? Cara menulis pembilangnya, kita harus bagi penyebutnya dengan penyebut yang sebelum di KPK-kan, yaitu dengan cara 8 dibagi 4. Berapa kira-kira 8 bagi 4? 8 bagi 4, 2. Lalu 2 dikali 5. 2 dikali 5 berapa hasilnya? 2 kali 5 adalah 10. Lalu lanjut, sekarang 8 kita bagi dengan 2. 8 dibagi 2 hasilnya 4. Lalu 4 dikali 3 hasilnya adalah 12. Kita tinggal jumlahkan. 10 ditambah 12 hasilnya berapa? Hasilnya adalah 2. Nah, penyebutnya berapa? Penyebutnya adalah 8. Seperti itu. Nah, ini jawabannya ya. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 4. Di sini ada 1/6 ditambah B. Jawabannya 4/6. Maka nilai B adalah, berarti kita sekarang nyari nilai B. Nah, kita tulis lagi nih. 1/6 ditambah, sekarang B-nya kita ubah dengan pecahan biasa. Nah, karena di sini hasilnya adalah 6, berarti sudah sama. Berarti kita tinggal titik-titiknya ini nih, B ini kita jadiin titik-titik. Maka bawahnya berarti 6. Ya, kenapa 6? Karena di sini sudah 6, di sini juga 6. Berarti di sini pasti juga 6. Nggak mungkin berbeda. Nah, sekarang kira-kira 1 ditambah titik-titik hasilnya 4/6. Berapa hasilnya? 1 tambah berapa biar 4? Tambah 3. Nah, udah, berarti jawabannya adalah, sebentar.
4/6. Seperti itu ya. Maka jawaban B nya adalah 3/6. Lanjut. Nomor 5, pecahan urutan ketiga dari 1/8 lalu 2/8. Pecahan urutan yang ketiga, yang ini berarti ya udah ini kelipatannya 1, 2, habis itu apa? 3/8. Gampang ini mah ya. Lanjut. Hasil dari 3/3 ditambah 18/3. Udah tinggal ditambahin doang. Berapa 3 tambah 18? Hasilnya adalah 21/3. Gampang kan? Sekarang kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 7. Urutan pecahan dari yang terkecil. Pertanyaannya yaitu dari yang terkecil pada bilangan 14/2 dan sampai 16/2. Berarti perhatikan dulu ya penyebutnya. Penyebutnya sudah sama apa beda? Nah, di sini penyebutnya sudah sama. Berarti kita tinggal mengurutkan bilangan yang di sini. Nah, kira-kira dari yang terkecil, yang paling kecil angka berapa di sini? Angka 8. Ini berarti urutan pertama. Lalu setelah 8, angka 10, ini urutan kedua. Lalu angka 14, urutan ketiga. Dan 16, urutan keempat. Sekarang kita tinggal urutkan. Tadi kita sudah menentukan urutannya. Berarti yang pertama adalah angka 8, lalu angka 10, lalu angka 14, lalu angka 16/2. Karena di sini duanya sudah sama. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 8. Di sini ada pecahan biasa. Lalu pernyataan yang benar di bawah ini adalah, kita lihat yang A ya, pernyataannya 21/3 lebih kecil dari 18/3. Berarti jawabannya salah. Karena 21/3 itu harusnya lebih besar dari 18/3. Berarti bukan A. Lalu 18/3 lebih besar dari 21/3. Jawabannya juga salah. Kenapa? Karena 18/3 itu lebih kecil dari 21/3. Lalu sekarang kita ke C. 27/3 lebih kecil dari 93. Ini lagi aturan 27/3 lebih besar dari 9/3. Salah. Lalu 9/3 lebih kecil dari 27/3. Nah, ini baru jawabannya betul. Kenapa? Karena 9 sama 27 lebih besaran 27 daripada 9. Berarti benar. 9/3 lebih kecil dari 27/3. Mati jawabannya adalah D. Lanjut, sekarang kita ke nomor 9 yang KPK untuk menyamakan penyebut 7/8 ditambah 3/6. Di sini disuruh KPK untuk menyamakan penyebut. Berarti kita mencari KPK penyebutnya. Ini ada 8 sama 6. Berarti kita mencari KPK 8 sama 6. Kita pakai pencarian KPK dengan tabel. Kalau anak-anak bisa menggunakan pohon faktor atau kelipatan bilangan, boleh dipersilakan. Namun Bapak lebih gampang menggunakan tabel. Ingat, jika ingin mencari KPK, kita harus membagi dengan bilangan prima. Bilangan prima itu berapa aja? 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Nah, sekarang kita bagi nih 8 sama 6 dengan bilangan prima. Ingat, kita harus membagi dengan bilangan prima yang paling kecil dulu, yaitu angka 2. Kita tulis di sini 2. Sekarang kita bagikan. 8 dibagi 2, hasilnya berapa? Hasilnya adalah 4. Lalu 6 dibagi 2, hasilnya adalah 3. Nah, sekarang di sini masih belum menghasilkan 1. Ingat ya, kalau kita ingin mencari KPK dengan menggunakan tabel, angka ini kita harus habiskan sampai menjadi jumlah sama dengannya 1. Ini kan masih 4 dan 3. Berarti kira-kira dibagi berapa lagi nih? Kita bagi 2 dulu, coba bagi 2 lagi. Ingat ya, kita harus bagi dengan bilangan prima yang terkecil dulu, yaitu 2. Nah, sekarang lanjut. 4 dibagi 2, hasilnya berapa? 2. Lalu 3 dibagi 2, nggak bisa, hasilnya koma. Berarti kita tetap tulis 3. Lalu, nah di sini masih belum menghasilkan 1. Kira-kira dibagi berapa lagi nih biar menghasilkan 1? 2 bisa menjadi 1 jika dibagi 2 lagi. Kita tulis 2. 2 dibagi 2, hasilnya adalah 1. Sedangkan 3 dibagi 2, hasilnya koma. Maka kita tulis 3 lagi. Nah, yang 8 sudah menjadi 1. Tinggal 3, tinggal 6 nih ya.
3 nih, yang ini nih belum menjadi 1. Kira-kira dibagi berapa nih sama bilangan prima biar menghasilkan 1? Coba sekarang kita bagi 3. 1 tidak usah dibagi lagi ya, karena sudah habis. Sekarang 3 bagi 3 hasilnya adalah 1. Udah habis. Sekarang cara menentukan KPK-nya, kita kalikan bilangan prima yang sebelah kiri ini. 2 dikali 2 4, 4 dikali 2 8, 8 kali 3 24. Berarti KPK-nya adalah 24. Gampang kan? Sekarang kita nomor 10, urutan penyebut dari yang terbesar pada pecahan ini. Nah, di sini urutan penyebut, berarti kita lihat penyebutnya. Angka berapa aja? 6, 3, 8, 4. Disuruh mengurutkan terbesar pada pecahan tersebut. Berarti angka yang paling terbesar mana nih? Kita urutkan dulu ya. Angka 8 urutan pertama, lalu angka 6 urutan kedua, angka 4 urutan ketiga, angka 3 urutan keempat. Kita tinggal tulis. Jawabannya adalah 8, apalagi 6, apalagi 4 dan juga 3. Ini jawabannya 8, 6, 4 dan 3. Sekarang kita lanjut ke nomor 11, yaitu pertanyaannya, panjang tali adik 1/2 meter, panjang tali kakak 1/2 meter. Maka panjang tali semuanya adalah, sekarang kita fokus ke pertanyaannya. Di sini adalah maka panjang tali semuanya, berarti ini kita menggunakan cara ditambah ya. Sekarang kita tinggal tulis. Adik mempunyai 1,2, kita tulis 1/2. Lalu di sini kan pertanyaannya maka panjang tali semuanya, berarti ditambah. Kita tinggal tambah. Lalu kakak mempunyai talinya 1/2 meter, tulis lagi 1/2. Udah, ini kita tinggal mengerjakan, yaitu tinggal penyembilangnya aja kita tambahin. 1 tambah 1 hasilnya 2. Penyebutnya tetap ditulis 2. Nah, kalau kita bulatkan atau kita bagi, maka 2/2 artinya 2 dibagi 2 hasilnya adalah 1. Berarti maka panjang tali semuanya adalah 1 meter, seperti itu. Jawabannya bisa 2/2, bisa juga 1 meter ya, seperti itu. Sekarang kita lanjut ke nomor 12. Yusuf mendapat kue ulang tahun 1/4 potong, lalu Andi 3/4 potong, Ratna 2/4 potong. Jumlah semua potongan kue adalah. Nah, kalau di soal cerita, anak-anak harus perhatikan soal atau pertanyaan yang terakhir. Nah, kita lihat jumlah semua potongan kue, berarti dijumlah atau ditambah. Yusuf mendapat kue 1/4, berarti kita tulis Yusuf 1/4, lalu ditambah, karena di sini kan pertanyaannya dijumlahkan. Jumlah semuanya berarti dijumlah, ditambahkan. Lalu Andi mempunyai 3/4, kita tulis 3/4. Lalu tambah lagi, Ratna punya 2/4. Udah, sekarang kita jumlahkan. Nah, karena penyebutnya sudah sama, berarti kita tinggal menjumlahkan pembilangnya saja. Tidak usah mencari penyebutnya, karena penyebutnya sudah sama, yaitu 4. Sekarang kita tambah pembilangnya. 1 tambah 3 berapa? 1 tambah 3 hasilnya 4. Lalu 4 ditambah 2 hasilnya 6. Berarti kita tulis pembilangan 6. Penyebutnya adalah 4. Maka jawabannya adalah 6/4. Lalu sekarang kita lanjut ke nomor 13. Hasil pengurangan dari pecahan 18/3 dikurang 13/3. Nah, di sini penyebutnya sudah sama ya, berarti kita tinggal mengoperasikan pembilangnya saja. 18 dikurang 13 berapa? Hasilnya adalah 5 per berapa penyebutnya? 3. Maka jawabannya adalah 5/3. Lalu lanjut ke 14. 17/7 dikurang 7/7. Di sini penyebutnya sudah sama 7. Sekarang tinggal kita kurangkan saja pembilangnya. 17 dikurang 7 berapa hasilnya? 10 per berapa penyebutnya? 7. Nah, sekarang kita lanjut nih ke 15. Hasil pengurangan pada pecahan 6/4
dikurang 7/8. Nah, di sini penyebutnya masih berbeda, berarti kita harus mencari KPK 4 dan juga 8. Di sini menggunakan tabel aja langsung. Ya. Oke, sekarang kita bagi. Ingat bilangan prima 2, 3, 5, 7, 11. Kita bagi dulu sama bilangan prima yang terkecil yaitu 2. 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2. 8 dibagi 2 hasilnya 4. Nah, ini harus kita cari sampai bilangannya sampai 1. Kita bagi lagi 2. 2 dibagi 2 hasilnya 1. Nah, udah habis nih yang ini nih. Lalu 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2. Nah, yang ini sudah habis, yang ini belum. Kira-kira biar habis dibagi berapa lagi? Kita bagi 2 lagi. 1 dibagi 2. Kenapa? Karena 1 sudah habis, nggak usah dicari lagi. Sekarang 2 dibagi 2 berapa? Hasilnya 1. Udah nih. 8 sudah menjadi 1, 4 sudah menjadi 1. Tinggal kita kalikan bilangan prima yang sebelah kiri. 2 kali 2 hasilnya adalah 4. 4 kali 2 hasilnya adalah 8. Maka KPK-nya adalah 8. Kita tulis dulu sama dengan 8 dikurang 8. Ya. Nah, Pak, apakah pembilangnya kita tulis sama seperti ini? Jangan dulu. Kita harus operasikan dulu dengan cara penyebutnya dibagi dengan penyebut yang sebelum di KPK-kan, yaitu 8 dibagi 4 berapa? 8 bagi 4 2. 2 kali 6 hasilnya adalah 12. Lalu 8 dibagi 8 hasilnya adalah 1. 1 dikali 7 hasilnya adalah 7. Nah, sekarang kita tinggal jumlahkan atau kita kurangkan. 12 dikurang 7. Berapa 12 kurang 7? 12 kurang 7 hasilnya adalah 5. Per berapa penyebutnya? Penyebutnya adalah 8, seperti itu. Maka jawabannya adalah 5/8. Nah, sekarang kita lanjut nih. Kita lanjut ke nomor 16. Pecahan campuran 2, 3/4 senilai dengan. Nah, kalau kita ingin mencari pecahan senilai, maka persyaratannya harus menjadi pecahan biasa dulu. Berarti kita mengubah 2, 3/4 menjadi pecahan biasa. Kenapa, Bu? Sekarang kita bagi nih. Kita kali dulu. 2 dikali 4 sama dengan 8. Lalu 8 dibagi 3 hasilnya adalah 11. Berarti artinya 11/4. Nah, kita sudah dapat nih. Pecahan biasanya adalah 11/4. Bentar, ini ada aja lagi begini. 11/4. Masya Allah. Oke, sebentar. 11/4. Nah, kita lihat nih pecahan yang senilai. Di sini kalau pecahan senilai bisa menggunakan metode perkalian, bisa menggunakan metode pembagian. Kalau seperti ini, ya kita lihat angka ini semua tuh di bawah angka 11. Berarti kita harus menggunakan metode pembagian. Namun Pak, 11 dibagi 2, dibagi 3, semua hasilnya koma. Hasilnya tidak bisa bilangan bulat. Berarti sekarang kita cari yang senilai mana nih? Yang senilai ya ini doang, 11/4. Maka jawabannya adalah 11/4. Seperti itu. Oke, nanti kita lanjut ke part kedua ya. Ini sekarang video part 1. Semangat terus anak-anak. Terima kasih.